Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiranto Pai di channel Atur Uang. Kali ini kita akan bahas ya, dalam analisa saham IPO ya, yakni PT Sumber Mineral Global Abadi atau SMGA. Oke, baik. Jadi SMGA ini kalau kita lihat dari apa namanya statusnya yang diterbitkan itu bahwa SMGA itu merupakan grup dari PT Sumber Global Energi atau SEGAR ya, yang lebih dulu IPO pada tahun 2020. Ini kalau kita lihat ya, ini adalah beberapa perusahaan yang menjadi grup dari Seger ini. Itu ada Hileni Resource PT Ltd, kemudian ada PT Angkasa Nusagraha, PT Mandau Batu Alam, dan seterusnya, dan ada PT Sumber Mineral Global Abadi and Subsidiary. Nah, di mana untuk Seger sendiri ini di perusahaan SMK ini merupakan pemilik 90% saham. Nah, jadi sehingga bisa dibilang Seger merupakan pemilik sekaligus pengendali ya dari PT SMGA ini gitu. Kemudian juga kalau kita lihat dari apa namanya informasi yang terkandung dalam juga ini bahwa SMGA ini didirikan pada tahun 2016. Jadi dia relatif baru ya, tahun 2016 dia berdiri. Kemudian dia uh, memiliki kegiatan usaha di bidang perdagangan nikel dan batu bara khususnya, dan untuk pasir domestik di Indonesia gitu. Kemudian juga secara tidak langsung perusahaan ini memiliki usaha pertambangan melalui entitas anak, yakni JMS yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping. Kemudian yang kalau kita ini saya highlight ya, beberapa poin penting yang kita bisa ambil dari prospektus. Yang kedua adalah perusahaan ini dalam memegang 3 izin usaha pertambangan atau IUP ya, untuk OPK atau operasi produksi khusus itu masing-masing atas nama perusahaan sendiri untuk pengangkutan dan penjualan mineral logam, batu bara, dan komoditas mineral bukan bukan logam. Itu informasi yang saya highlight yang saya rasa penting gitu di prospektus. Kemudian kalau kita lihat ya, tadi dikatakan bahwa uh, perusahaan memiliki atau memiliki usaha secara tidak langsung dalam bidang pertambangan batu gamping itu melalui PT Jasa Tama Mandiri Sukses atau JMS. Nah, kalau kita lihat secara singkat ya tentang profil dari anak perusahaan ini itu di JMS ini, bahwa di JMS itu adalah perusahaan yang baru berdiri tahun 2021. Jadi uh, PT SMGA 2016, kemudian dia mendirikan PT Jasa Marga Jasa Tama Mandiri itu tahun 2021. Jadi relatif baru, ya. Tapi kalau kita lihat di sini, yang kita bisa perhatikan bahwa si JMS ini itu belum beroperasi secara komersial. Artinya anak usaha ini belum memberikan kontribusi kepada SMGA. Nah, ini perlu di-highlight sehingga nantinya meskipun si SMGA ini memiliki 60% kepemilikan saham, tetapi karena JMS sendiri belum beroperasi secara komersial, maka otomatis belum ada manfaat ekonomi yang diperoleh dari usaha ini gitu. Kemudian kalau kita lihat secara historinya juga ini bahwa perusahaan SMGA ini dan anaknya ini itu tahun 2016 dia berdiri, tapi nanti tahun 2001 dia baru melakukan penjualan pertama. Jadi relatif sangat baru ya. Jadi tahun 2021 dia tahun 2016 berdiri, 2021 dia uh, menjual untuk pertama kalinya, dan tahun 2022 labanya sekian kurang lebih maaf, salesnya kurang lebih bisa 60 miliar ya. Dan tahun 2023 akhir tahun dia sudah mulai IPO, dan hingga dan tahun 2004 ini dia sudah diproses untuk proses IPO-nya. Jadi teman-teman bisa apa namanya bisa menganalisis sendiri gitu. Kira-kira apakah perusahaan seperti ini modelnya layak nggak gitu teman-teman mau ikuti IPO-nya gitu. Kemudian secara valuasi untuk looking period sendiri ya, kalau kita lihat juga di prospektus bahwa uh, para pemegang saham lama itu tidak akan melepas sahamnya itu paling sedikit 12 bulan setelah IPO efektif. Jadi uh, yang tadi yang SM, Seger dan kemudian pihak lain yang sudah memiliki saham atas SMGA ini itu dilarang untuk mengalihkan atau menjual sahamnya 12 bulan atau setahun setelah IPO efektif ya. Jadi ada locking periodnya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana valuasi saham SMGA-nya sendiri gitu. Nah, kita lihat ya bahwa SMGA ini tuh ditawarkan di harga minimal Rp100 sampai Rp105
rupiah. Kemudian total saham yang ditawarkan mencapai 8 miliar 250 ribu lembar untuk dari saham. Kemudian ini setara dengan 20% dari total saham yang beredar. Uh, Kemudian dana IPO dana IPO yang akan dikumpulkan itu, kalau kita melihat dengan harga minimal 100, maka akan diperoleh dana IPO kurang lebih 175 miliar rupiah, dan kalau misalkan dia maksimal, itu akan diperoleh 183,75 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat ya, ini beberapa informasi yang ada gitu. Nah, ini kita di sini untuk laba bersihnya sendiri ya, di tahun 2023 Juli itu sebesar 5 miliar uh, sekian ya, 5 miliar lebih, sehingga kalau kita analis kita setahunkan, maka akan diperoleh angka 8,65 miliar rupiah. Sehingga dengan melihat total aset yang ada, kemudian total saham yang ada, itu diperoleh laba bersih per sahamnya itu kurang lebih sebesar 0,99 rupiah, sangat kecil sekali ya. Dan untuk nilai bukunya sebesar 39,13 rupiah. Kalau dia apa namanya IPO di harga 100, dan maksimal dia 40,13 kalau dia IPO di harga 105. Sehingga nantinya dengan market cap-nya juga minimal dia 875 miliar hingga 918 miliar rupiah. Kemudian dari valuasi dari berbagai data yang ada itu, kemudian dihitung 4 parameter valuasi yang utama. Yang pertama adalah pair-nya. Itu untuk nilai pair-nya itu di kisaran 101 sampai 106. Jadi untuk PBV-nya juga cukup mahal ya, di 2,56 sampai 2,62. Untuk pair-nya dia relatif aman karena sangat kecil, 0,378, dan untuk long term debt-nya juga sangat kecil, 0,016 rupiah. Nah, kemudian kita lihat dulu sebelum kita bisa menyimpulkan apakah ini termasuk mahal atau murah, kita lihat dulu bagaimana kondisi sektoralnya gitu. Nah, kalau kita lihat SMGA ini kan dia bergerak di sektor perdagangan bahan baku industri ya, sehingga saya ambil dua sektor sebagai perbandingan, yakni sektor industrial. Saya ambil yang goods, industrial goods, itu di situ diperoleh nilai PBV-nya itu secara average-nya dalam 1,6. Kalau kita anggap si SMG ini akan masuk di dalam kategori ini, di dalam kategori sektor industrial goods-nya gitu. Untuk pair-nya itu secara average-nya 5,87 dan PBV 1,6. Tapi kalau misalnya kalau kita anggap bahwa PBV kalau SMG ini akan masuk dalam kategori dalam sektor basic material, maka diperoleh untuk nilai pair untuk sektor ini ada sebesar 12,24 secara rata-rata, dan untuk PBV 1,667 dan dari 0,89. Nah, berdasarkan informasi dari sektoralnya itu, maka saya menyimpulkan bahwa SMG ini dijual sangat mahal sekali ya, di mana pair-nya mencapai 101, sedangkan tadi cuma di kisaran 12 sampai 5 sampai 12, baik sektor yang ini, sektor yang uh, industrial goods maupun yang basic material itu maksimal itu 12,24, sedangkan SMGA dijual 101 untuk pair-nya. PBV pun demikian, dia dijual di atas PBV sektoral dari dua sektor yang tadi kita acu, itu sehingga saya simpulkan bahwa ini adalah sangat mahal. Jadi kalau bagi saya pribadi untuk SMGA ini saya wait and see ya, atau bahkan kalau perlu uh, dijauhi dulu lah gitu, karena sangat mahal, dan otomatis maka karena harga yang dijual sangat mahal, maka saya memprediksikan bahwa harga akan turun di kemudian hari ya. Ya, mungkin 1-2 minggu setelah itu dia akan naik, tapi nantinya dia akan menyesuaikan secara fundamentalnya. Itu dari saya untuk saham SMGA. Semoga informasi ini dapat memberikan apa namanya manfaat bagi teman-teman semua di dalam memutuskan apakah akan ikut IPO SMGA ini atau tidak. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin mendukung, bisa like, subscribe, and share berbagai video saya yang di channel Atur Uang ini. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.